Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat bertemu untuk belajar lagi secara daring. Baik anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari matematika tentang masih dalam bangun ruang ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang limas. Seperti anak-anak ketahui bahwasanya limas adalah bangun ruang atau bangun 3 dimensi yang mempunyai alas tetapi tidak memiliki atap ya. Jadi kalau anak-anak kemarin belajar mengenai prisma, maka limas itu tidak punya tutupnya. Jadi hanya punya alasnya, tidak ada tutupnya. Itu bahasa sederhananya. Baik anak-anak hebat, hari ini kita mulai dengan mempelajari luas permukaan pada limas. Anak-anak yang hebat, untuk dapat memahami luas permukaan pada limas, anak-anak bisa melihat atau menggunakan jaring-jaring pada limas. Yang Bapak gunakan pada edisi hari ini adalah limas segi 4. Disebut limas segi 4 karena memiliki dasar atau alas berbentuk segi 4 ya. Yang Bapak gunakan menggunakan persegi ya, sehingga memiliki kesamaan pada keempat sisi-sisinya. Sehingga apa? Sehingga tidak mempengaruhi dari luas daripada segitiganya. Baik, anak-anak yang hebat, luas permukaan limas itu sebetulnya berasal dari jumlah keseluruhan luas yang ada pada bangun tersebut. Nah, kalau anak-anak lihat di sini berarti ada 5 bangun, ada 5 bidang bangun datar. Yang pertama 1 buah persegi dan ada 4 segitiga. Ada 4 segitiga. Nah, oleh karena itu untuk menemukan luas permukaan limas, anak-anak bisa dengan menjumlahkan luasnya persegi ditambah luasnya segitiga yang 4 ini ya. Atau anak-anak tinggal menghitung luas persegi ditambah dengan luas segitiganya yang dikalikan 4. Nah, itu adalah konsep dasar dari mencari luas permukaan limas, sehingga bisa dituliskan luas permukaan limas itu adalah berasal dari luas alasnya. Alasnya apa? Alasnya berbentuk persegi. Oh, berarti sisi kali sisi ya. Andai alasnya berbentuk persegi panjang, luasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya menjadi panjang kali lebar ya. Jadi kondisional mengikuti dari luas alasnya, dari bentuk alasnya. Kemudian jumlah luas sisinya ya, ditambah jumlah yang dimaksud di sini ini adalah banyaknya ya, banyaknya penutup ya. Kalau ini bentuknya karena segi 4, maka jumlahnya ini ada 4. Kalau dasarnya atau alasnya berbentuk segi 5, maka ininya menjadi 5. Kalau misalnya dia berbentuk segitiga, misalnya seperti ini, untuk menjadi dasarnya, maka di sini pun hanya akan menjadi 3 saja ya, hanya akan menjadi 3 saja penutupnya. Jadi jumlah ini sesuai dengan jumlah seginya, segi pada alasnya ya. Kemudian luas sisi tegak ini yang tegak, yang ini yang membuat tutupnya.
Kalau di gambar ini yang menutup menjadi tutup. Nah, ini adalah luas alas, luas permukaan dari limas. Rumus sederhananya dan pokoknya adalah ini, ya. Karena ini sifatnya kondisional sesuai dengan alasnya. Oke, nanti kita pelajari sesuai dengan contoh soalnya. Baik, untuk volume limas, karena tadi anak-anak sudah mempelajari limasnya seperti apa, untuk volume limas adalah seperti ini, ya. Berbeda dengan prisma, ya. Kalau prisma, kalau kemarin anak-anak melihat volume prisma itu langsung luas alas kali tinggi. Tapi kalau limas ini ada sepertiganya. Pembedanya itu. Terus alasnya apa? Tergantung tadi. Kalau alasnya segi 4, maka gunakan rumus segi 4. Nah, tingginya, saya kembalikan gambarnya ya. Tingginya ini adalah yang ini ya, yang garis titik-titik ke sini. Ini adalah tinggi dari limas, ya, tinggi dari limas. Pak, terus tinggi segitiganya yang mana? Tinggi segitiganya itu yang ini. Nah, ini namanya tinggi segitiga. Ini alas segitiganya untuk mencari luas permukaannya. Itu ya. Baik, kita langsung saja menuju ke pembahasan soal cara pengerjaannya. Nah, di sini sudah ada sebuah contoh soal berupa bangun limas dengan sisi-sisi alasnya 10 cm, 10 cm. Dan ini adalah 12 cm, ini adalah tinggi dari limasnya, ya, tinggi limas. Sedangkan ini adalah sisi tinggi dari segitiganya, ya, karena untuk mencari luas permukaan sangat dibutuhkan ini. Pak, bagaimana kalau tidak menemukan ada angka 13-nya ini atau tidak menemukan angka 12 ini, maka anak-anak bisa menggunakan teorema Pythagoras, ya. Untuk menemukan teorema Pythagoras, anak-anak bisa menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadrat ini adalah sisi miring yang ini, ya. Kalau mau mencari sisi miringnya. Kalau mau mencari sisi ininya, sisi ini A ya, yang ini A. Bapak gambarkan satu lagi di sebelah sini biar anak-anak lebih memahami konsepnya. Nah, yang dicari adalah ini. Kalau misalnya sini tadi 10 cm, maka yang sini pasti separohnya 5 cm. Nah, untuk mencari sisi sininya, kalau sininya diketahui yang sebelah sini 12, ya, maka di sini harus dicari. Maka dengan cara mencari sebelah sininya dengan rumus Pythagoras ini, caranya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadratnya ini misalkan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat 5 kuadrat. A kuadrat sama dengan 144 ditambah 25, maka hasilnya adalah 169. Ini karena ini A kuadrat, maka A sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Nah, ini adalah cara mencari sisi yang sebelah sini menggunakan Pythagorasnya. Baik, langsung saja kita mencoba pada contoh soal di atas. Karena contoh di atas langsung sudah diketahui, ya, sudah diketahui semuanya, maka anak-anak tinggal mencoba mengerjakan volumenya. Baik,
kita langsung coba saja. Karena tadi sudah ada orek-orekannya, Bapak tutup saja dengan ini. Ya. Gini ya. Oke. Sekarang pertama kita mencari volumenya. Bagaimana mencari volumenya? Tadi anak-anak sudah dikasih tahu bahwasanya rumus volume dari limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, anak-anak tinggal melihat. Ingat ya, lebih baik ditulis secara terperinci dan runtut agar anak-anak bisa mengetahui titik salahnya apabila mengalami kekeliruan. Baik, sepertiganya masih ditulis seperti biasa, luas alasnya kita pisahkan menjadi rumusnya, yaitu sisi kali sisi dan kali tinggi limas. Itu ya, ini masih. Selanjutnya kita ganti huruf-hurufnya menjadi angka. Sepertiga, sisinya berapa? Sisinya 10, ditulis berarti 10 kali 10 dikali tinggi limas. Ingat, tinggi limas itu yang tegak dari tengah, bukan yang ada di tepi. Ya, jadi ini 12. Nah, Bapak yakin anak-anak sudah biasa untuk dalam hal pecahan dalam perkalian. Kita bisa potong ini dengan ini ya. Tidak perlu dengan yang depan, tidak apa-apa. Dengan yang pinggir juga boleh. 4 dengan 12. 12 dibagi 3. 12 dibagi 3, 4. 3 dibagi 3, 1. Ya, maka ini sudah 1/1 sama dengan 1. Tinggal dituliskan 10 kali 10 sama dengan 100. Ini berapa tadi? 4. Jadi volumenya adalah 400 cm kubik. Ingat, karena volume maka satuannya mesti kubik. Ya. Ini untuk menghitung volume dari limas. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah menghitung luas permukaan. Baik, untuk menghitung luas permukaan, anak-anak tadi sudah dikasih tahu bahwasanya rumusannya adalah menghitung luas alasnya ditambahkan dengan jumlah keseluruhannya luas sisi tegak. Nah, dianggap tegak karena dia berdiri begini. Oke, kita urai satu persatu. Luas alasnya, karena alasnya berbentuk persegi, maka sisi kali sisi. Ditambah jumlahnya ada, segitiganya ada tadi 1, 2, 3, 4. Maka ada 4. Karena ini segi 4 ya. Terus karena bentuknya segitiga, maka menggunakan rumus segitiga. Setengah luas alas kali tinggi segitiga. Tinggi yang ini adalah tinggi segitiga, berarti yang sisi miring ke sini, bukan sisi tegak yang di tengah ini, tapi sisi yang sebelah sini. Oke. Tahap selanjutnya kita tuliskan nilainya. Nilai dari S-nya, S kali S berarti 10 kali 10. Ya. Ditambahkan, kalau anak-anak bingung, takut tercampur, boleh dikasih tanda kurung agar ini dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian 4 kali setengah luas alasnya itu berarti yang di bawah ini. Kalau luas alasnya ini berarti yang di bawah ini berapa? 10. Ya, karena ini adalah sama, yaitu 10 dikalikan tingginya ke sini. Nah, tinggi ini tadi berapa? Tingginya 13. Pak, kenapa bukan 12? Karena 12 ini adalah tinggi dari limas, bukan tinggi segitiga. Oke, kita hitung. Kalau sudah
tertulis rapi begini, anak-anak tinggal mengerjakan ke bawahnya, ya, sehingga secara runtut anak-anak bisa memahami langkah-langkahnya. Baik, 10 kali 10 sama dengan 100, ditambah ini ada setengah, bisa dipotongkan dengan ini, boleh, ya, ini 2, ini 1. Nah, kalau anak-anak bingung nanti terhitungnya, anak-anak boleh menuliskan lagi 2 kali 10 kali 13. Ingat, kalau seperti ini tidak boleh penjumlahan dikerjakan dulu, tapi harus perkaliannya dulu. Pipolondo, ping, poro, lan, sudo, ya. Selanjutnya anak-anak tinggal menuliskan angka 100-nya ditambah 2 kali 10 20, 20 dikali 13. Atau anak-anak boleh menghitung ininya dulu. Nah, itu ketemunya 130 dikali 2, 260. Maka 100 ditambah 260 sama dengan 360. Karena ini judulnya luas, maka sentimeternya persegi bukan kubik. Itu adalah cara untuk menghitung luas permukaan dan volume pada limas. Yang Bapak gunakan sebagai contohnya adalah limas segi 4, sehingga anak-anak bisa memahami dan mempelajari konsep ini. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih, tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah, dan tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas, dan tentunya menjaga jarak dengan orang lain. Tetap jaga kehangatan keluarga dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.